Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Santri di Tebu Ireng In Frame edisi spesial 1 abad Nahdlatul Ulama. Bersama saya Abdillah Fabi dan teman saya Sony Fajar Arif. Hari ini kita akan bersama-sama berbincang santai, ngobrol-ngobrol santai seputar 1 abad Nahdlatul Ulama bersama para gawagis dan duriyah pesantren Tebu Ireng. Dan juga gawagis muassis dari pendiri Nahdlatul Ulama. Sudah bergabung bersama kita ada Gus Mirza dan Gus Mahbub. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Salam sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita beberapa menit ke depan kita akan ngobrol santai seputar fenomena 1 abad NU yang seminggu lalu telah terlewat, tapi kita nggak mau ketinggalan berita atau ketinggalan. Ya, betul. Kita tetap mau eksis gitu. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan banyak ngobrol tentang fenomena yang ada di Gelora Delta Sidoarjo kemarin. Mungkin sebelum kita lanjut ngobrol, kita ingin kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, biar kita bisa saling menyayangi. Mari kita kenalan, karena mungkin tidak hanya saya, teman-teman di rumah mungkin juga banyak yang belum mengenal Gus Mirza dan Gus Mahbub. Nah, terutama terkait dengan silsilah nasab yang sambung hingga Hadratus Syekh Haji Muhammad Asy'ari. Monggo dari Gus Mirza dulu. Ya, selamat pagi, siang, malam atau sore tergantung melihatnya kapan. Tergantung nontonnya ya Gus ya. Ya. Apa dulu nih Mas Afa? Silsilah. Nggih, silsilah Gus. Ya, nama saya Faris Muhammad Mirza, bin Agus Muhammad Zaki bin Khadijah Hashim binti Hashim Asy'ari. Sehingga apa ya? Berarti cicit ya. Jatuhnya dari ke Mbah cicit Hashim. Hadratus Syekh. Kalau untuk Gus Mahbub, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Mahbubur Rahman. Di sini saya bin Zainal Abidin Basa. Kebetulan abi saya ini dari Probolinggo, namun yang dari daerah Jukir ini adalah ibu saya. Ibu saya ini adalah putri dari istri ketiga Mbah Delan atau Ki Haji Adlan Ali dari Jukir ya. Jadi ibu saya ini turun dari istri ketiganya Mbah Delan. dan Mbah, perlu teman-teman ketahui Mbah Dlan ini termasuk dari menantu keponakannya. keponakannya Hadratus Syekh Haji Muhammad Asy'ari. Jadi teman-teman tidak perlu ragu bahwa pagi, siang, malam ini kita ngobrol langsung dengan duriyah dan gawagis dari muassis Nahdlatul Ulama. Insya Allah nggak akan jauh-jauh beda. Gak akan jauh beda dan gak akan diragukan lagi Mas Abah. Kredibilitasnya Betul. terkait dengan Nahdlatul Ulama. Dan semoga insya Allah darah-darah perjuangan itu masih mengalir deras dalam dada Gus Mirza dan Gus Mahbub. Insya Allah. Baik, untuk aktivitas keseharian mungkin dari Gus Mahbub dulu ya. Gus Mahbub dulu. Kebetulan saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Hashim Asy'ari, yang mana kampus saya ini, UNHAS ini adalah kampus yang berada di bawah naungan Tebu Ireng ya. Dari namanya sendiri sudah kelihatan ya, Universitas Hashim Asy'ari. Jadi memang berlandaskan pemikiran Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ya. Jadi saya kebetulan sedang menempuh pendidikan di UNHAS semester 8, jurusan ekonomi pendidikan. Jadi mungkin sedikit menyimpang ya kalau memang dari agama Islam ya. Tapi memang ini bisa disangkut pautkan bahwasanya nanti kedepannya kita sebagai pemuda ini bisa bagaimana caranya ekonomi ini dikembangkan, tapi berlandaskan Agama agama Islam. Islam. Tapi sebelumnya Mas Afa ya, sebelum kita berlanjut ke Gus Mirza, kita harusnya ucapkan selamat dulu ke Gus Mahbub ini yang juga terpilih sebagai presiden UNHAS tadi ya. Gus, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Gus, selamat. Karena mungkin presiden UNHAS, saya pemikirannya juga modern, Mas Afa. Sampai-sampai memiliki analogi bahwasanya ekonomi itu juga bisa sebagai pengembangan Indonesia ke depannya dengan landasan Islam. Iya, tentunya. Nah,
untuk kita beralih langsung ke tema kita. Terus sebelum ke tema, penonton masih belum kenal nih sama Gus Mirza, Mas. Oh Kalau Gus iya, Mirza, astagfirullah. kesibukannya gimana, Gus? Iya, maaf Gus. Kopinya belum diminum ini, Mas. Bukan dari Gus Mirza ini. Kalau kesibukannya sih ya sehari-hari di pondok. Kalau nggak ngajar ya ngopi sama Gus Mahbub di PM, jadi ya nggak jauh-jauh dari itu sih. Iya. Salah satu santrinya ada di sini, Gus. Ini Gus Mirza ini adalah salah satu kiai loh kalau di Walimin itu. Kiai yang selalu ditunggu oleh santri-santrinya setiap habis subuh itu, Mas. Ya karena datangnya telat itu. Iya. Tapi emang ngajinya itu selalu ngalir sih, enak banget sama Gus Mirza. Terima kasih Gus atas sekali ilmunya. Kita sudah mengenal, nah kita coba melihat atau mendengarkan tanggapan-tanggapan dan kesan yang dirasakan oleh para gawagis dan dunia ini dalam acara 1 Abad Nahdlatul Ulama. Sebelumnya Gus Mahbub dan Mirza ini hadir di Sidoarjo. Ya hadir, kita hadir bareng-bareng ya. Oh, bareng-bareng Satu rombongan. Dan kesan pertama dari acara 1 Abad NU ini, monggo dari Gus Mirza dulu. Kesan pertamanya bersyukur bahwa kita itu bisa menangi 1 abad karena orang-orang itu sudah mikirnya jauh sekali, mikir agak budal. Kalau kita nggak berangkat nunggu momen 2 abad itu nunggu anak kita punya anak, anaknya lagi punya anak, jadi masih jauh sekali. Maka kita yang menangi 1 abad itu ya semangat dan memang ingin kesana. Walaupun memang saya awalnya mikir, 1 juta orang 1 juta orang, 2 juta orang. Ntar kalau kebelet gimana, kalau begini gimana itu. Awalnya mikirnya kesana lah, bisa nanti akan crowded bagaimana. Tapi kemudian ada kawan juga mengingatkan, kamu kalau nggak berangkat itu malu. Betul banget sih, Gus. Malu itu karena ibu-ibu muslimat itu 6 bulan sebelum acara itu sudah setiap minggu iuran 5.000. Setiap minggu iuran 5.000 untuk berangkat ke sana. Hanya untuk berangkat khidmah dan hormat gawinya 1 abad kan. Sehingga saya waktu itu ya ingin berangkat ke sana, akhirnya berangkat. Itu pun juga Gus Mahbub posisinya sudah di Surabaya. Jadi kita janjian ketemu di Surabaya. Dan kalau kesannya sih ya alhamdulillah acaranya rame ya, melihat antusias banyak warga Nahdliyin untuk bisa hormat ke acara 1 abad. Itu kadang wah ini kalau muasisnya ndak wali itu ya bisa terus dapat 1 abad NU ini. 1 abad dan masih berdiri dengan sangat kokoh seperti itu. Sehingga terlepas dari pro kontra dalam acara itu, tetap kita sebagai warga Nahdliyin bersyukur bisa menangi dan hormat di acara 1 abad itu. Untuk pro kontranya disimpan dulu. Disimpan dulu nanti aja Mas Untuk apa ya. nanti yang agak hangat kita mengalir saja. Monggo ke Gus Mahbub. Dari saya sendiri ya sebenarnya sama dari Gus Mirza. Saya sendiri sangat bersyukur bahwasanya saya masih bisa menangi ya, masih bisa menangi di acara 1 abad NU ini karena memang kembali lagi bahwasanya umur nggak ada yang tahu ya. Jadi saya sangat bersyukur bahwasanya bisa diberikan kesempatan untuk menangi 1 abad NU ini karena sebenarnya kita sendiri bahwasanya tahu NU ini sudah dari zaman-zaman perjuangan kemerdekaan sampai reformasi dan sampai sekarang di zaman digitalisasi ini benar-benar masih relevan ya, masih eksis dan masih banyak antusiasnya dari warga Nahdliyin ya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur bisa hadir di acara 1 abad NU meskipun sangat-sangat berjubel-jubel ya, dari banyak warga. Dari 1 juta orang tadi ya, 1 juta orang. Dari berjuta-juta orang. Di sini juga ada beberapa kesan yang mungkin kurang kurang dianggap baik mungkin ya, atau mungkin dianggap lumrah. Tentang kesan pertama yang disebut orang ketika ngomongin 1 abad itu apa? Resepsi, khususnya resepsi macet. Jadi ada kemacetan yang luar biasa sehingga menyebabkan para tokoh, para entah itu masyayikh atau bahkan tokoh dari luar negeri pun gagal bisa sampai di tempat tujuan. Nah, itu kira-kira gimana, Chris? Iya, soalnya kan Gor Sidoarjo juga nggak sebesar JIS mungkin. Yang Jakarta International Stadium itu kan nggak sebesar itu. Gimana menurut Gus ini? Gus Mahfud dulu monggo.
sebetulnya untuk berbicara ini sedikit sensitif ya. Ini sensitif. Gak apa-apa Gus. Kita hanya membaca fenomena Iya. saja. Fenomena itu kan benar-benar ada, tapi terus Karena teman-teman saya di rumah Sidoarjo itu juga banyak yang memberikan respon seperti itu Gus. Akhirnya Sidoarjo yang udah kota yang kecil ada 1 juta orang, makin rame, makin padat Gus. Jadi sampaikan aja nggak apa-apa Gus. Jadi memang untuk berjubel-jubel tadi, desa-desaan kita juga nggak bisa memungkiri bahwasanya ini 1 abad Nahdlatul Ulama. Jadi benar-benar dari pusat langsung, dari PPN langsung, dari NU-nya langsung, bukan dari PW, bukan dari PC atau dari manapun. Ini benar-benar langsung dari pusat ya. Jadi seluruh Indonesia sampai ada tamu dari luar negeri juga ini ya, Iya. datang dan menjadi satu di Gelora Delta Sidoarjo itu. Kita menjadi satu di satu tempat. Jadi memang nggak bisa dipungkiri kemacetan itu pasti terjadi ya. Betul. Cuma yang memang di sini saya pribadi sedikit menyayangkan bahwasanya dari pihak ulama ini mungkin sedikit kesusahan untuk memasuki akses GOR tadi ya, Delta itu. Karena memang sebenarnya dari namanya sendiri ini Nahdlatul Ulama ya. Jadi seharusnya yang diprioritaskan itu adalah ulamanya. dulu. Tapi- Bukan. Iya, Ini itu tidak bisa disebutkan. Nanti dikasih sensor, nanti dikasih sensor Gus. monggo Gus Mirza boleh berkomentar. Ya, terkait kemacetan yang timbul akibat acara, tentu saja pertama kami sebagai warga Nahdliyin meminta maaf sebesar-besarnya atas terjadinya kemacetan kepada warga yang terdampak. Ya memang ada anekdot bahwa katanya acara itu kalau nggak macet nggak sukses. Kalau nggak macet nggak sukses ya Gus ya Ya, mana. kalau nggak macet berarti sepi. Kalau nggak macet berarti sepi. Tapi saya pikir kalau macet itu jadi kendala, saya kira PBNU juga sudah baik sebab ada beberapa flyer atau poster itu mengatakan seperti ini. Kami meminta restu dan minta maaf Oh, oke. apabila ada dampak-dampak dari acara ini. Waktu Sidoarjo itu ya Gus. Ya, sehingga dengan sangat santun kita memang meminjam Iya. Sidoarjo dalam waktu resepsi itu. Tapi kalau memang kemudian ada yang terlalu mempermasalahkan, saya pikir acara mana sih yang nggak bikin macet? Betul. Bahkan konser pun juga bikin macet. Iya. Betul, konsep. Artinya ya nggak bisa di Kambing pakai hitamkan double standar gitu. Ah. Kalau acara konser macet nggak apa-apa, tapi kalau acara Ah. NU macet nggak boleh kan ya nggak bisa gitu. Iya. Iya. Ya lumrahnya acara memang bikin macet, sehingga ya yang bisa kita ucapkan ya permohonan maaf Iya, betul. karena bikin macet. Iya. Terkait ini Gus, kan banyak isu-isu yang muncul pasca Acara. acara 1 abad Satu abad. Nahdlatul Ulama ini. Artinya sikap yang selayaknya kita sebagai pemuda, sebagai wakil dari ini kan kita masih Iya. relatif pemuda-pemuda kan, belum Masih ada. santri yang masih muda-muda gitu Iya, ya Mas ya. meskipun saya mengaku muda karena sudah mau punya anak satu. Jadi menghadapi isu-isu yang muncul itu, kira-kira Tanggapannya gimana? tanggapannya gimana? Kan Dari ada sisi isu yang pemuda ya. baik, isu yang kurang baik gitu. Jadi akhirnya kan sebagai pemuda mungkin kita kadang ini bimbang, aduh ini gimana menempatkan posisi di mana saya. Jadi mau ikut sini kok ya nggak begitu juga, terus ini gimana kira-kira memposisikan sebagai pemuda ini. Ya, jadi sebelum kita berangkat ke GOR atau ke Delta Sidoarjo itu siang harinya kita memang meminta petunjuk arahan kalau di sana nanti gimana, karena saya juga nggak hafal Sidoarjo. Jalannya acara tadi. Iya. Kemudian saya ngontak teman-teman Sidoarjo, Hmm. kalau mau ke sana parkir di mana, kemudian Iya. harus kemana dan gimana lah. Jujur aja waktu itu saya pegang undangan VIP. Undangan VIP. Iya, saya pegang undangan VIP. Harusnya cepat sampai dalam berarti. Dan menempatkan tempat yang baik seharusnya Gus. Ya, tapi ketika saya telepon kawan, beliau kawannya ayah saya manggilnya Om ya, Iya. atau ya kita sebut kawan aja lah. Kayak saya telepon kawan, dia langsung ketika saya telepon dia langsung mengatakan begini, wah beruntunglah orang-orang yang punya undangan. Loh, emangnya kenapa gitu? Acara resepsi 1 abad ini betul-betul menguji loyalitas kita.
Oh. Artinya di Jawa Timur ini dari sekian banyak Gus dan Nawaning yang kita hormati semuanya, biasanya kalau punya gawe di Jawa Timur itu gampang dapat akses. Betul. Tinggal pasti ada jatah-jatah VIP lah bagi Ning dan Gawagis di Jawa Timur. Tapi di momen 1 abad ini nggak bisa begitu. Oh, nggak bisa kayak gitu. Nggak semuanya dapat undangan, nggak semuanya dapat jatah VIP. Okay. Terus Sehingga betul-betul niat kita yang ingin hormat apa tidak. Walaupun di sana nggak VIP, walaupun di sana nggak di nggak di treat seperti biasanya, di acara-acara yang biasanya, itu kita tegas betul, kita tetap akan hormat apa tidak. Sehingga di acara 1 abad itu kemarin seperti yang viral tuh Yai Mas Duki, Hafid Perak, bagaimana beliau kemudian tetap dengan khidmahnya memutar tasbih di luar itu di luar apa ya, di luar lingkaran, di luar stadion kan ya. Beliau juga tidak mempermasalahkan, bahkan beliau didatangi ketua umumnya Gus Yahya tapi tidak tahu jenengan sinten daleme pundi. Baru ketika ditanya seperti itu Gus Yahya matur kula Yahya saking Rembang. Tapi ada rombongan yang juga dawuh ini ketua PBNU Yai. Masya Allah, ternyata sosok Yai Mas Duki tidak tahu siapa ketua PBNU. Tapi itu tidak mengurangi sama sekali niat beliau untuk hormat dalam persepsi apa. Sehingga inilah yang sisi positif yang sangat positif dalam 1 abad. Bagaimana warga NU itu mau di sana dapat VIP atau VVIP ataupun biasa, tetap kita ini berangkat ke acara situ. Walaupun ada minusnya. Gus Empuk yang pasti. Jadi benar-benar ketulusan hati para Nahdien ya yang diuji artinya. Kalau memang masih ingin kok ning kono lek gak entuk tempat VIP gak usah ya. Iya. Di sana tidak akan bisa merasakan khidmatnya acara. Berarti dari situ benar ya Gus ya, kalau semuanya tergantung niatnya ya Gus. Oh iya. Pasti. Ya kayak kita kan jadi pondok itu biasa. Guru dan murid bertemu ini ya. Moga Gus Mahfud boleh berkomentar. Tadi yang baik-baik sudah. mungkin minusnya Gus. Tadi kan Gus Mirza sempat nyinggung minusnya nih. Dari Gus Mahfud barangkali ada minusnya itu apa sih Gus? Sebenarnya terkait minus ya. Suatu acara itu pasti ada kekurangan juga ada kelebihannya masing-masing. Kembali lagi bahwasanya untuk menurut saya pribadi tadi karena memang kita tidak bisa memperkirakan berapa jumlah nahliyin dan nahliyat yang hadir dalam acara itu ya. Jadi benar-benar kembali lagi bosnya kata disebut Gus Mirza tadi, loyalitas kita sebagai warga nahliyin ini bagaimana caranya kita hormat kepada 1 abad NU ini, kepada hari lahir NU ini, dan bagaimana caranya kita benar-benar bisa memberi manfaat kepada seluruh jamaah nahliyin yang hadir. Saya sampai pernah kemarin sempat mendengar bahwasanya banyak jamaah itu yang bagi-bagi nasi gratis, sampai ada yang membawa kompor untuk kembali lagi kayak menghangatkan kopi, memberikan kopi pada yang masyarakat yang hadir. Sampai kemarin ada dari tetangga sebelah ya, kayak Muhammadiyah, dari LDI dan lain-lain itu sampai ikut turun serta ya, memeriahkan acara itu. Dari Muhammadiyah saya sempat membaca Muhammadiyah itu memberikan nasi gratis, rest area. Tapi nggak boleh ngerokok rest area. Itu sebuah kebimbangan bagi warga NU. Boleh istirahat tapi nggak boleh ngerokok. Yang dirasakan Nahdien ya mungkin ya. Tapi kalau dari Tebereng nggak resah ya. Oh, nggak resah ya? Iya kan. Kita juga nggak ngerokok sih. Iya, Tebereng kan ngerokok soalnya Gus. Makanya dari Tebereng nggak resah sih kalau beliau kan ini mewakili Nahdien yang lain. Dan Ahlul Lisan. Iya. Terus ini juga muncul isu dan beberapa terlintas mungkin di status atau di media kan itu ada yang menganggap bahwa ini sebenarnya hajat 1 abad ini hajatnya siapa sih kok yang disorot kan waktu macet itu. Jadi waktu macet itu para masyayikh itu terjebak di kemacetan sampai ada yang mendokumentasikan para masyayikh jalan kaki. Terus di satu sisi ada yang mendokumentasikan para menteri, para
petinggi-petinggi pejabat itu mendapatkan akses yang sungguh istimewa. Nah itu muncul pertanyaan, ini sebenarnya hajatnya siapa sih gitu? Kok yang mendapatkan keistimewaan para petinggi itu atau pejabat dibanding para ulama masyayikh sendiri. Gimana? Mungkin dari Gus Mahfud dulu lah. Gus Mahfud dulu. Sebenarnya ya kembali lagi tadi kan saya sedikit menyinggung bahwasanya ini kan NU, Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul Umaro itu. Nahdlatul Umaro. Jadi memang benar-benar sedikit menyayangkan sampai ada video berseliweran itu ya dari Mbah War itu, Ki Anwar Mansur itu sampai beliau jalan kaki berapa kilometer itu ya. Sampai dari pengasuh tubuh sendiri ya Kikin sampai nggak bisa masuk ke situ. Kikin nggak bisa masuk ke dalam kerja. Sampai saking macetnya itu. Sebenarnya kan karena memang ini hajatnya dari Nahdlatul Ulama, seharusnya kan yang diprioritaskan itu adalah para ulama. Bagaimana caranya dari Bansar atau dari pihak keamanan itu benar-benar menyediakan akses khusus untuk berbagai ulama itu ya. Tapi malah sebenarnya kebalikannya, yang ada akses khusus ini dari pihak-pihak pejabat dan lain-lain itu. Jadi yang saya sedikit miris di sini adalah menyayangkan ya itu dari pihak terbalik mas sebenarnya, dari pihak petinggi dan pejabatnya, bukan dari pihak ulamanya yang diprioritaskan. Ya, mungkin lagi-lagi itu yang diuji ketulusannya para masyayikh, bukan lagi nahdiyin ini. Ya, gimana Gus kalau Gus Mirza ini? Ya, setahu saya saat itu kan Mas Syekh sudah berkumpul di Shangri-La, karena sebelumnya juga ada Halaqah Fikih Nasional di Halaqah Fikih Peradaban. Sehingga para Mas Syekh berangkat dari Shangri-La menggunakan bis, kemudian lewat tol karena terus banyak di tol. Nah saya dan Gus Mahfud ini lewat bawah kita, kemudian atas bantuan warga lokal seorang itu wali santri saya juga. Wali santri. Kontak ya barokahnya bikin status di WA. Bikin dari WA. Banyak yang komen dan banyak yang bantu ya, alhamdulillah. Sehingga kita tuh lewat bawah. Oh gitu. Artinya pada saat itu kita bisa masuk ke radius 1 kilo dari gor itu. Dan macetnya sih ketika bertemu dengan pejalan kaki ya. Tapi kembali lagi memang itu harus menjadi bahan evaluasi, bagaimana kemudian para masyayikh terjebak di tol, dan tol itu kan tidak bisa putar balik. Betul. Karena ada pembatas. Sedangkan waktu kita pulang ketika lewat tol, masuk tol mana waktu itu ya, Gunung Sari apa ya, Gunung Sari belum masuk Waru, itu kita memang lihat jalur lawan arah itu dikosongkan untuk lewatnya para pejabat. Sehingga saya juga tidak tahu apakah untuk mengosongkan jalur itu harus izin disub atau bagaimana. Tapi harusnya itu jadi pertimbangan panitia supaya setidaknya para masyayikh didahulukan melalui jalur yang kosong tadi supaya tidak terjebak macet dan bisa masuk. Tapi ala kulli hal insyaallah hati para masyayikh kita selalu menyertai acara itu supaya tetap berjalan dengan baik. Tapi ya Gus, maksudnya dari kemacetan tadi itu emang murni kesalahan panitia pelaksana ataukah kesalahan dari pejabat-pejabatnya, ataukah emang barangkali, mohon maaf nih Gus ya, atau jamnya kedatangan masyayikh itu kurang on time gitu Gus, atau seperti apa? Maksudnya kan di sini saya coba berpikir untuk beralih ke sudut pandang Gus, supaya tadi kan dari sudut pandang yang positif ya Gus ya. Sekarang saya coba pikir ya, kemarin itu ketelatan itu emang mungkin kurang pagi atau seperti apa Gus? Dari yang Gus sendiri ini yang melakukan perjalanan ini. Kalau terkait itu saya betul-betul tidak tahu, karena saya juga waktu itu nggak bisa masuk juga, karena akhirnya waktu itu kita mengikuti acara melalui depannya ICP 1 Sudarjo. Jadi kalau kronologi macet itu saya juga tidak tahu. Kronologi macet tadi. Iya. Tapi setahu saya memang saya sudah diberi informasi oleh teman-teman bahwa jangan lewat tol, tol itu macetnya sekian kilo gitu. Iya benar. Jadi memang jam 3 pagi itu. Ya jam 3 pagi kita sudah diberitahu, sehingga kita tuh lewat bawah, lewat buduran situ. Berarti informasi itu emang diberitahukan ke seluruh tamu undangan
atau seperti apa Gus? Enggak sih, saya informasinya person to Dari person. person to person. Artinya Tidak sampai informasi Iya, itu iya, ke iya. para tamu undangan, khususnya tidak ada tamu-tamu broadcast khusus. Saya kira kan barangkali setiap tamu undangan dibilangi tolong jangan lewat tol sebelum jam 3 itu. Oh, tidak. Tidak berarti ya, Gus ya. Mungkin di antara kekurangan Berarti masuk ke virus acara sih itu Mas. Iya. Terlepas dari semua isu-isu dan kekurangan atau kelebihan yang ada, mungkin ini kita perlu menyampaikan atau memberikan tanggapan terkait dengan peran para pemuda, entah pemuda yang ada di kalangan pesantren atau pemuda yang ada di kalangan organisasi Nahdlatul Ulama, IPNU kah atau IPPNU kah atau organisasi-organisasi lain yang masih dalam naungan Nahdlatul Ulama. Artinya apa sih yang perlu dibangun atau tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk menyambut satu abad Nahdlatul Ulama ini. Jadi biar bisa menjawab satu abad Nahdlatul Ulama lalu apa? Iya. Nah itu kan Kayak apa ini untuk kalangan santri? Ya? kayak kita itu harus apa sih ke depannya ini Mas ya? Sebagai pemuda. Siapa dulu ini? Monggo nggak boleh rebutan ini. Semuanya berapa jawab Gus? Terserah Gus. Monggo Gus mabuk. Kalau berbicara dari masalah organisasinya tadi, IPNU sendiri kan memiliki IPNU, memiliki IPPNU, terus memiliki Fatayat Muslimat, memiliki, kalau dari kalangan mahasiswa ada namanya PKPT juga ya. Iya. Jadi kalau dari sisi organisasi itu, bagaimana caranya kita sebagai organisatoris itu ya benar-benar menjadikan diri kita ini kembali lagi dengan niatan hormat kepada NU. Bagaimana caranya kita menjadikan kader-kader baru agar kedepannya benar-benar bisa menjadi penerus perjuangan dari para ulama ini nantinya. Dan yang kedua bahwasanya kita juga harus ingat kaidah bahwasanya, mohon dikoresi kalau salah. Al-muhafadzatu al qadimus sholih itu wal akhdhu bil jalil aslah. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pemuda ini mengambil segala hal yang baik dari para masyayikh pada zaman dahulu, dan bagaimana caranya kita memberikan suatu inovasi-inovasi baru yang akan bisa dikembangkan untuk Nahdlatul Ulama ke depannya nanti. Itu kalau dari Gus Mam berarti aslinya ada satu pertanyaan sih Mas dari saya Mas. Tadi kan Gus Mam mengatakan bahwasanya seorang pemuda, seorang santri harus menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk NU sendiri apalagi. Mungkin dari Gus Mabuk nih yang sudah menjadi presiden Unhas, Masya Allah. Ada nggak tips Gus? Tips buat teman-teman yang nanti akan mendengarkan ini di rumah dan sebagainya dari Gus Mabuk sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya dalam organisasi. Kalau menurut saya pribadi bahwasanya bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan hari itu kita harus bermuhasabah ya, kita harus refleksi bahwasanya selama ini yang kita lakukan itu apa? Apakah kita akan terus stagnan di tingkat seperti ini? Apakah kita setiap harinya akan melakukan hal seperti ini terus? Atau kan berkembang gitu ya Gus? Kita harus berkembang lebih baik ke depannya, dan kita harus sadar bahwasanya kita ini santri, kita ini pelajar. Jadi santri itu harus bisa menjadi apapun dan dimanapun dan kapanpun. Ya, kalau antri itu kan memang dasar santri. Itu dasar santri ya. Sabar ngantri. Itu kan gagasan yang mungkin belum begitu konkret ya. Coba kita dengar dari Gus Mirza ini. Kontribusi yang konkret yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita tuangkan untuk Nahdlatul Ulama ini sebagai seorang pemuda gitu. Gimana? Sebagai seorang pemuda ya kita harus ahli dalam bidang kita masing-masing dan mentasarrufkan atau mengaplikasikan keahlian kita dalam bernahdlatul ulama. Artinya setahu saya dalam Qanun Asasi pun Mbah Hasyim tidak membatasi anggota Nahdlatul Ulama itu harus bisa baca kitab kuning kah, harus hafal alfiyah. Tapi siapapun, baik itu dari kaum yang kaya atau yang fakir atau dari yang pejabat atau yang orang biasa, semuanya boleh menjadi warga NU. Artinya dalam satu abad selanjutnya ini NU akan dipandang menjadi organisasi terdepan dalam organisasi umat Islam, bahkan sampai sekarang juga yang terbesar di dunia.
Terus Sehingga kita harus membawa Islam ke ranah global. Artinya kita harus berpikir supaya Islam ini dapat menjadi sebuah agama yang diterima oleh masyarakat manapun. Bahkan yang sekarang masih Islamofobia. Semoga dengan hadirnya Nahdlatul Ulama yang membawa Islam moderat bisa merasakan bahwa ternyata Islam itu tidak seperti yang di-framing oleh banyak media. Ternyata rahmatul alamin beneran ya Gus ya. benar-benar Sehingga yang saya maksud ahli dalam setiap bidang dalam membangun sebuah organisasi nggak mungkin semuanya bisa ngaji. Artinya kalau semuanya bisa ngaji ya agenda organisasi hanya ngaji terus. Sedangkan dalam ranah global kita tidak bisa ke arah sana. Kita harus membagi peran. Seperti sekarang kita punya super app Muslim Muslim Pro. Menyaingi Muslim Pro yaitu NU Online. NU Online. Kemarin saya coba tanya ke paman saya yang juga ketua, ini NU Online yang bikin siapa gitu? Karena sejauh ini saya kira HP lingkungan kita ini sudah tidak ada yang sudah beralih menjadi NU Online karena aplikasinya sudah sangat bagus. Artinya dalam ber-NU juga butuh yang ahli IT, juga butuh yang ahli programming untuk mewujudkan visi yang ada dalam masyayikh kita. Karena masyayikh kita ya membimbing kita. Tapi dalam eksekusi tentu tidak pantas kalau yang masyayikh masih seperti itu. Artinya terus yang muda itu ngapain gitu loh. Benar. Ya baiknya yang muda seperti Gus Mahbub di ekonomi ya masuk dalam sektor ekonomi. Kemudian seperti yang ahli IT ya masuk IT, yang ahli politik masuk ke politik, sehingga di abad kedua ini harapannya setiap pemuda NU bisa ahli di bidangnya masing-masing dan menyongsong NU melalui bidangnya. Karena seperti ini contohnya ada suatu jabatan yang cukup tinggi dan butuh spesialisasi khusus. Mungkin harus ahli di bidang kriteria khusus yang tinggi. Mungkin seperti khusus dalam hal pertambangan, dalam hal programming, dan posisi ini terbuka untuk kaum Nahdliyin. Akan tetapi sulit sekali di kalangan kita untuk mencari orang dengan spesialisasi seperti itu. Artinya ya kita harus mendorong setiap anak muda supaya nanti bisa mengisi pos-pos yang ada, sehingga NU itu ada di setiap sektor lah, intinya begitu. Artinya kita tidak dibatasi oleh skup-skup bidang nih. Kita terbuka untuk semua bidang. Yang bagian ngaji ya ngaji, yang bagian streaming ya streaming. Karena juga gini Mas apa? Kalau misalkan ya semua itu ngaji aja, terus pemuda ini nggak mau mengeksplor, nggak mau mengekspos orang-orang yai yang mengaji, itu juga keilmuan yai yang dibilang alim itu nggak akan diketahui oleh orang-orang gitu loh. Nggak tersebar, artinya terbatas pada lingkupnya atau lingkungan masing-masing. Jadi teman-teman ini sangat tidak boleh berputus asa atau harus bersiap-siap karena turut terlibat langsung dalam peran mengembangkan dan membangkitkan Nahdlatul Ulama ini, membangkitkan yang sudah bangkit gitu. Memajukan yang sudah maju. Nah, terlepas dari peran dan kontribusi yang bisa diciptakan atau yang dibangun oleh teman-teman pemuda, mungkin ini kita perlu mengetahui kelemahan atau kekurangan atau mungkin lebih tepatnya tantangan. Tantangan mungkin kita begitu pedenya menganggap bahwa kita dengan kaum mayoritas membawa kaum yang sangat banyak, tapi kadang kita tidak menyadari adanya kelemahan atau mungkin tantangan yang akan kita hadapi nantinya. Jadi mungkin menurut Gus Mirza gimana soal adanya kelemahan atau tantangan yang sudah menanti sebenarnya yang kurang disadari mungkin? Ya, jadi tantangan kita itu yang saya khawatirkan secara pribadi itu terlena atas status mayoritas ya. Terlena atas status mayoritas, kemudian kita tidak mengupgrade. Sehingga harusnya yang para kawan-kawan yang santri, yang alim di bidangnya juga harus mulai merambah ke kepemudaan, kemudian sehingga segmen kita tuh terbagi rata. Kalau kita lihat sekarang kan yang muda-muda mengidolakannya kan sudah beda lagi, sudah bukan kiai-kiai sekarang. Itu yang ya kalau dilihat memang kajiannya
bagus Iya. bagus sekali dan kayak gini ya. Dan itu juga tugas kita untuk merambah ke segmen sana. Artinya di abad kedua ini semoga yang muda pun sama semangatnya seperti yang sampun sepuh. Iya. Karena kita lihat yang sepuh itu nggak ada capeknya, Oh, betul, nggak betul. ada capeknya dalam berkhidmat pada NU. Iya. Jangan yang muda khawatirnya, wah itu apa ya? Kalau udah muncul itu apa? Padahal kan kita nih akadnya sejak awal khidmah ya, khidmah Iya. sehingga ya kita nggak Tidak mengharapkan ya, apa-apa tatap ya Mas. dengan bayaran tadi. Heeh. Sehingga kelemahan kita ya di sini tadi, NU dengan banomnya tidak melulu tugasnya NU secara besar ya, Iya. dan mungkin bisa di organisasi kepemudaannya baik yang perempuan atau laki-laki itu harus mulai modernisasi Oke. dalam hal apa namanya ya, jangkauan segmentasinya. Artinya NU itu juga bisa masuk ke ranah-ranah anak muda sekarang, Ranah padahal karena zaman itu sangat berubah. Oke, benar. Trennya anak muda sekarang itu sudah beda sekali. Iya. Iya. Kita harus bisa masuk ke ranah sana karena yang muda sekarang yang Iya. akan suatu saat nanti memimpin NU di masa depan. Bener Gus, apalagi sekarang kan pesantren Tebu Ireng ini sudah mencerminkan modernisasi Gus. Dengan adanya Tebu Ireng online ini jawaban dari tanggapan Gus Mirza Iya. barusan gitu kan. Iya, betul. Bahwa saya masuk ke segmen-segmen yang mana bisa memanfaatkan mayoritas, jadi kelebihan tersendiri gitu nanti akhirnya. Kalau dari Gus Mako? Dari tanggapan saya ini karena kan kita sekarang sedang berada di generasi emas 2045 ya. Yang mana generasi sekarang ini adalah eranya digitalisasi. Jadi kita sebagai kader-kader NU ya, Iya. kita harus bisa mengikuti arus, mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita malah melawan arus. Benar. Kalau kita melawan arus malah yang ada kita tenggelam, tergerus oleh zaman. Jadi karena sekarang memang eranya digitalisasi, lawan kita adalah teknologi dan sosial media. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pemuda-pemuda NU ini kita ikut terlibat dan kita ikut masuk dalam perkembangan sosial media dan teknologi. Karena kalau memang kita tidak ikut andil di dalamnya, maka kaum-kaum lain yang akan mendominasi itu. Jadi kita sebagai pemuda benar-benar harus terjun langsung lah. Ibaratnya turun gunung lah. Jadi kita sebagai mayoritas ini jangan sampai terlena betul kata Gus Mirza. Kita harus turun gunung, ikut langsung terjun ke era digitalisasi. Itu penting juga soalnya kita banyak menjumpai begitu gencarnya gerakan media yang di luar NU mungkin menyebarkan ajaran-ajaran yang ya mungkin baik menurut mereka, tapi terkadang menurut kita kok nggak cocok gitu. Artinya masih ada kejanggalan-kejanggalan yang kita temui. Nah itu perlu nggak sih kita sebagai kader-kader NU juga memasifkan gerakan kita atau kontribusi kita di bidang media gitu. Ya perlu sekali karena beberapa hari yang lalu saya dan rombongan ngaji ke Narukan juga dimarahin sama Gus Bah untuk urusan idhar itu artinya menampakkan diri dalam hal dakwah. Ya kalau tawadhu itu ya jangan terlalu lah. Tawadhu sampai khumul, sampai gak mau tampil, terus gak mau dakwah itu kan juga kebangetan. Sehingga sekarang ya ketika orang saja sudah berbuat maksiat terang-terangan, ya waktunya kita yang sebagai santri, sebagai kader Nahdliyin ya harus juga terang-terangan dalam hal berdakwah, terutama di media sosial, karena media sosial itu cakupannya sangat luas dibandingkan kita harus ketemu satu orang atau orang. Ketika media sosial semua orang dalam genggamannya bisa melihat apa yang kita sampaikan. Begitu juga kadang kita tuh seringnya tawaduk tapi nggak tahu tempat. Misal diminta tolong mengisi materi ini, buatan kulo, ampun kulo, saya belum bisa. Ya ambillah segmen yang bisa. Kalau bisanya yang mulai dari yang bawah ya dari yang bawah, yang menengah, yang atas ya yang atas. Jangan sampai harusnya sudah bisa atas masih ngambil yang bawah. Karena terlalu tawadhu aja. Karena terlalu tawadhu. Berarti nggak selamanya tawadhu itu baik gitu. Nggak selamanya. Jadi ada Tawadhu kalanya apa tepatnya Mas? Iya. Dan kadang beberapa tawadhu itu campur gak iso barang. Adalah sini Dengan alasan tawadhu. biar bolos. Iya. Kalau menurut Gus Mahfud
menurut saya itu penting sekali kita ikut terjun langsung di zamannya digitalisasi. Karena memang pasti kita tahu, maksudnya kita mungkin sebelumnya tidak tahu apa itu lato-lato ya. Betul. Tapi sekarang ini karena memang informasi ini sangat cepat sekali tersebarnya, maka lato-lato ini sudah membumi lah di dunia. Jadi anak kecil-kecil itu sampai permainannya itu lato-lato, sampai banyak sekali yang mungkin yang seharusnya anak Mengaji. kita itu mengaji, belajar dan lain-lain, akhirnya malah tergantikan oleh permainan lato-lato itu. Saking cepatnya informasi ini menyebar. Iya. Jadi bagaimana caranya kita ini kembali lagi maksudnya di era digitalisasi kita benar-benar bisa langsung ikut terjun mensiarkan dakwah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini. Iya. Termasuk yang sangat bagi saya sangat keren itu ya adanya halaqah fikih peradaban. Aku pikir Sebenarnya fikul hadorah itu hal yang sangat dinanti. Kita kalau kita tuh masih sibuk dengan masalah bid'ah, masalah tradisi-tradisi yang masih Diperdebatkan itu nggak ada habisnya. isunya itu periodik ya. Iya, iya. Ketika mau Natal akan ada bahasan ini, Iya, mau bahasan ini, betul. mau menurut bahasan ini, kita nggak bisa maju gitu. Benar. Seperti dulu saya ingat sekali, Ustaz Abdul Somad pernah bilang, saya tuh ketika pulang dari luar negeri itu ya mikirnya di Indonesia akan bikin ini, bikin itu, tapi ternyata ketika pulang masih sibuk menjawab isu-isu yang sudah terjawab bahkan ratusan tahun yang lalu. Benar itu. Iya, iya. Sehingga sudah kita harus move on ke fikul hadorah yang dimana kita sudah harus membahas misalnya jual beli karbon itu bagaimana, Iya. emisi karbon itu bagaimana, yang keren lah itu ya Saya bahasanya. sudah maju-maju sekarang ya. Iya, karena kalau kita masih terjebak di Kunut segmen sama enggak? itu, kunut apa enggak? Padahal pada gak subuhan, Parah ini. sama-sama parah. pondoknya. Benar, masuk. Parah. Kita nggak maju-maju, sehingga sudah waktunya kita sebagai generasi muda itu ya membawa kajian kita ke ranah yang lebih. Iya. Apa yang dulu sudah diputuskan oleh masyayikh kita, yaitu kita amalkan. Tapi zaman ini kan lalu berkembang. Saya sangat takjub bagaimana semangat para masyayikh kita seperti Kiai Afifuddin Muhajir. Iya. Beliau masih sangat semangat berusul masail, masih mau membahas kondisi masalah-masalah terkini. Bahkan kita juga bingung, misal jual beli emisi karbon, golek ning kitab gitu. Kalau bukan sosok yang ilmunya sangat mutakhir ya sangat susah sekali. Nah, itu ya menjadi tugas kita, bagaimana kita ini ingin membuat Islam menjadi global. Kalau Islam masih terpaku dalam seperti itu, kita belum bisa menjawab persoalan tingkat internasional, ya kita nggak bisa kemudian menyongsong satu abad yang semakin maju. Kita akan terkungkung dalam masa lalu yang harusnya sudah selesai lah. Iya. Ini pesan untuk kita semua ya. Jadi tamparan yang keras untuk kita yang selama ini masih memperdebatkan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah ada jawabannya atau sudah terjawab Di masa lalu. Udah lama atau dijawabnya. sudah ratusan tahun lalu. Jadi kini saatnya kita menyongsong Indonesia Emas 2045 yang nantinya akan dikawal oleh kader-kader NU insya Allah. Insya Allah. Jadi kita akan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang yang kita kuasai, bidang ngaji juga aktif untuk mengaji, yang bidang Dan programming jadi programming. dan bidang-bidang yang lainnya. Iya, benar-benar. Jadi nggak terasa ini Mas Sony, kita sudah kurang lebih Berapa jam ini kita ngobrol? berjam-jam ini. Jam ya? Udah jam 2 sekarang ya. Berjam-jam nih. Jadi mungkin untuk kesempatan kali ini kita sudahi sampai di sini. Iya. Terima kasih sekali lagi kepada Gus Mirza dan Gus Mahbub telah meluangkan waktunya untuk ngobrol dan berbagi bersama kami terkait dengan Nahdlatul Ulama. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman bidang online atas kesempatan berbincang-bincang. Iya. Pada apa ini ya, pagi, siang, sore, malam hari ini. Tergantung penonton yang melihat ya, Tergantung Gus ya. penonton melihatnya kapan. Jadi semoga tidak bosan-bosan untuk berkunjung atau hadir lagi di sini ketika kita undang lagi, Gus. Insya Allah. Insya Allah semoga kita diberi umur panjang. Amin. Dan senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah SWT. Amin. Biasanya kalau Gus Mirza bagian doa, sekarang bagian doa Mas Afan. Nah, cukup begitu saja. Begitu saja. Diamini, Oh, iya, beliau begini. berdoa Oke, ini insya Allah, siap. insya Allah makbul. Amin. Mungkin akhir kata
sampai di sini Sobat Santri, perbincangan kita pada hari ini. Iya. Kita berjumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jangan patah semangat, terus berkontribusi dan berkembang lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe, Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti kita kasih info IG dari beliau berdua ini ya. Mungkin cukup di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.